yang lebih dulu Allah panggil pada usia 39 tahun. Artinya belum sampai 40, tapi Allah takdirkan lebih dulu dipanggil pada tadi malam, sakit jantung dan lambung informasinya. Maka kita niatkan bacakan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua khilafnya, dosanya, kesalahannya, dan Allah berikan keluarganya ketabahan karena beliau meninggal ya, dalam keadaan meninggalkan 2 anak, yang paling kecil 4 bulan kalau nggak salah. Dan semoga semua amal solehnya Allah terima, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di tempat mulia karena wafat ketika malam Jumat, masuk hari Jumat. Semoga masuk surga tanpa hisab. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila ruh Anallah yaghfir lahu wa yu'li darajatahu fil jannatil firdausil a'la. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sengaja tadi Ustadz Sulaiman membacakan surat Al-Mulk ya, yang juga terkait dengan kematian. Maka kita simak terjemah dari surat Al-Mulk ayat pertama sampai yang tadi beliau baca di sholat subuh, sehingga kita semua tahu makna bacaan apa setiap sholat subuh yang imam baca. Fadhol Ustaz. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia atau pandanganmu dalam keadaan lebih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak-ledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun
kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz Sulaiman telah membacakan terjemah ayat dari surat yang beliau baca ketika sholat subuh. Saya izin membuka beberapa tafsir khusus di ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dalam tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, mudarris tafsir Jami'ah Islam, Jami'ah Islamiyah bil Madinah. Ini salah satu tafsir dari Syekh Sulaiman Al-Ashqar. Beliau banyak karya tulisnya, diantaranya ada usul fiqh, At-Taisir fi usul fiqh, termasuk tulisan beliau. Alladzi khalaqal mauta wal haya, yang menjadikan mati dan hidup. Makna al-maut yakni inqita'. Maut itu artinya terputus. Inqita'ul jasad war ruh. Ketika disebut mati, maut, maka artinya ruh itu terpisah dari jasadnya. Hari ini Allah takdirkan bapak-bapak, ibu-ibu masih bercampur antara ruh dan jasadnya. Masih ada ruh dalam jasad kita semua. Tapi tadi malam Allah takdirkan almarhum Mas Agus terpisah ruh dari jasad beliau. Maka disebutlah itu dengan al-maut, kematian. Sehingga kemudian kita sebut dengan meninggal. Apa yang meninggal? Meninggalkan, maksudnya rohnya meninggalkan jasadnya. Karena kalau disebut jasadnya masih ada sama kita, tapi yang meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini adalah rohnya, gitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia mengujimu, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah akan membebankan kepada makhluknya, kemudian dijadikan apa perintah atau bebannya itu sebagai ujiannya. Ini sanggup apa enggak? Ngejalaninnya gimana? Totalitas atau enggak? Nah, ini semuanya sebagai ujian, dicek. Nah, nyambung dengan Al-Ankabut ayat kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia hasiban nas, mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, mereka dibiarkan begitu saja mengatakan aku beriman, wahum la yuftanun, terus nggak diuji. Kata Allah, nggak mungkin itu, karena
ketika kita mengatakan beriman, I love you, kalau bahasa Indonesia, bahasa manusianya I love you, aku cinta padamu, pasti akan ada ujian. Mana buktinya? Gitu. Aku beriman, mana buktinya? Jadi kata Allah tuh nggak mungkin. Ya, jangan, maksudnya begini, jangan manusia mengira mereka mengatakan aku beriman terus nggak ada ujiannya, nggak mungkin itu. Dalam hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, makanya sebetulnya ujian itu berbanding lurus dengan kecintaan Allah. Tanda Allah cinta, dikasih ujian. Tanda Allah lagi sayang sama hambanya, dicek. Bener gak nih hambanya cinta, sayang sama Allah? Dicek, dikasih ujian. Masih istiqomah apa enggak? Makanya di antara bentuk ujiannya bernama maut. Ya, alladzi khalaqal mauta wal haya. Maut yang dimaksud di sini adalah ketika manusia ya terpisah dari ruhnya, wal hayata, kehidupan yang dimaksud adalah ketika setelah wafat nanti akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Jadi Allah yang membuat kematian dan kehidupan nanti setelah kematian tersebut ya sesuai kehendaknya. Dan kehidupan, kematian itu adalah makhluk Allah. Kehidupan dan kematian adalah makhluk Allah yang nggak bisa mengendalikan apapun. Jadi ya jangan sampai ada keyakinan bahwa yang membuat dia meninggal adalah si maut tadi. Enggak. Maut itu adalah makhluknya Allah. Ya, diperintahkan untuk tiba pada saat ini, dia datang. Ya. Kalau belum waktunya, belum. Ini apa namanya? Tafsir dari Syekh Sulaiman Al-Ashqar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan maut sebagai ujian. Mau dicek siapa sih sebetulnya yang rutin mengamalkan amal soleh, amal kebaikan tanpa nunggu perintah, tanpa nunggu diingetin lagi. Jadi hari-harinya istiqomah untuk berbuat baik, berbekal ketika nanti meninggal, ya, setelah maut gitu. Nah, coba Pak, kita tanya. Misalnya ada informasi, ya, informasi diumumkan kepada seluruh jamaah Al-Ikhlas bahwa yang sholat subuh pada pagi hari ini seminggu lagi wafat. Yuk. Apa kira-kira? Wah, berebut kita Pak, mau sedekah, masjid kurang apa? Masjid, ya, dibantu. Ya, apalagi tim dokumentasi ada yang kurang nggak? Dibantu. Udahlah, seminggu lagi saya wafat, untuk apa harta saya ini? Sedekah, 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 wakaf, wakaf, wakaf. Karena udah tahu mau wafat. Tapi yang namanya kematian diinformasiin nggak sama Allah? Enggak. Ya, firasat, tanda-tanda itu cuma sifatnya apa? Nggak pasti, nggak ada yang pasti, itu misterius. Manusia nggak ada yang tahu kapan wafatnya. Adapun beberapa riwayat yang barangkali diceritakan tahu waktu wafatnya, wallahu alam gimana teknisnya. Tapi yang jelas kita nggak tahu kapan ajal kita datang. Untuk apa? Untuk Allah cek yang hari-hari rutin melakukan kebaikan, ya, dengan mana yang memang nggak pernah atau jarang atau malas melakukan kebaikan. Begitu wafat, ya, sama-sama kemudian dibangkitkan, baru ketahuan, oh ternyata selama ini dia sedekah rutin, rajin. Orang nganggapnya dermawan, baik hati, suka memberi. Begitu wafat, meninggal, lalu dihidupkan lagi, lalu dicek amalnya, ternyata itu semuanya hasil korupsi. Nah, baru ketahuan nanti. Ya, tapi ketika di dunia orang nggak tahu, taunya dia adalah orang baik, ya Pak, betul nggak Pak? Ya, nggak ada yang tahu Pak di dunia. Nah, makanya
orang yang memperbaiki rahasianya ketika dia sendiri dengan Allah itu insya Allah lahiriahnya juga baik ya. Tapi kalau orang yang berfokus lahiriah, penampilan luar ya, sikap karakter di luar, sementara dalamnya nggak diperbaikin, inilah yang kemudian nanti ujian itu akan nampak hasilnya ketika maut tiba ya. Jadi rumusnya adalah gini, rumusnya orang yang memperbaiki batiniahnya, jiwanya ya, hubungannya dengan Allah, insya Allah lahiriahnya juga ke bawah baik. Tapi kalau orang yang hanya fokus memperbaiki luarnya saja, batiniahnya belum tentu baik. Banyak yang pakai topeng. Banyak yang pakai topeng. Topeng apa namanya? Topeng peci Soekarno. Waduh, kesinggung nih. Banyak yang pakai peci Soekarno nih. Ketika mau pemilu, ya udah jadi sarapan umum, Pak. Setiap hari kita melihat ya capres, caleg, cagup dan lain sebagainya ya menggunakan atribut-atribut keislaman misalnya. Tapi begitu nanti sudah terpilih, nggak nampak lagi nilai-nilai Islamnya, banyak bohongnya, banyak ingkar janjinya, gitu kan. Nah, itu kapan ketahuannya? Nanti ketika sudah wafat. Allazi khalaqal mauta ya wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oh, ternyata begini cara mengurusnya ketika menjabat, gitu kan. Nah, jadi kuncinya adalah mari sama-sama kita perbaiki ya, sebelum kemudian ajal menjemput yang tanpa toleransi waktu ya. Hari ini sebagian warga Pelumpang ya khususnya mungkin kaget dapat kabar wafatnya Mas Agus, terutama yang memang agak jauh ya, belum dapat info beliau pulang ke Jakarta, ke Indonesia ya, nggak dapat kabar juga sakitnya, tiba-tiba dengar kabar wafatnya. Nah, ternyata ketika ditanya oleh beberapa orang ke keluarga dan orang terdekat, sudah sekitar setengah tahun ya sakitnya ya, dirawat, pulang pergi gitu. Saya juga tahunya akhir-akhir dari istri ya, ketika beliau ketemu di Babeda nasi uduk ya. Kurus banget kan, kita biasa dulu manggilnya Agus Kentung ya, gede tinggi, kita manggilnya Kentung dulu, Agus Kentung ya. Camping, naik gunung dan lain sebagainya, beliau kan suka tuh. Tapi kemarin ketemu katanya kurus banget, Pak, kurus banget. Mau nyapa takut salah, kan kalau istri kan kenalnya nggak terlalu dekat. Kalau saya dekat dari dulu. Ini benar apa enggak? Akhirnya nggak berani negor, takut salah orang gitu. Pas udah berpisah, nanya, itu Mas Agus Kentung ya? Iya, ya Allah, ini banget, kurus banget gitu. Jadi saya tahunya tuh dari istri bahwa beliau udah pulang ke Indonesia, karena beliau itu ini Pak, pelaut yang berlayar, koki, chef ya. Beliau itu koki ya. Jadi kita tahunya lebih sering di luar negeri gitu. Terakhir itu update sakit di Singapura katanya kalau nggak salah ya. Ya, saya pikir masih di sana gitu kan. Sakit nih. Kalau nggak salah juga kena lagi COVID, terjangkit. Kemudian ternyata udah pulang cukup lama ternyata di sini. Saya nggak tahu udah pulang lama. Kalau tahu kan mungkin sering berkabar gitu. Kalau udah di Pelumpang biasanya berkabar, termasuk kayak kita kabarin Bang Darwin yang sakit stroke, udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu suka nitip ya. Beliau suka nitip itu, Masya Allah nih. Dan wafatnya malam Jumat ya. Mudah-mudahan jadi wasilah ya masuk surga tanpa hisab, mudah-mudahan. Nah, baik.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian dan hidup sebagai takdirnya, makhluknya, untuk melihat siapa yang rutin beramal. Karena tadi Pak, saya kasih permisalan, kalau kita dapat informasi yang valid bahwa 2 hari lagi kita meninggal, pasti kita siap-siap. Karena udah ketahuan nih. Wah, anggapnya begini, kalau di sekolahan, saya dulu sama guru fikih, nggak ada informasi, nggak ada pengumuman, ya silakan keluarkan kertas. Wah, kalau udah disuruh ngeluarin kertas Pak, berabe nih. Ya, silakan keluarin kertas, keluarin pulpennya. Ya, setiap pertanyaan 5 menit. Wah bener, ulangan. Akhirnya dibacain soal satu-satu. Sebutkan definisi ilmu waris, ya, secara bahasa dan secara syariat. Ya, dijawab 5 menit. Ustaz, ulangan. Iya. Kok nggak ngabarin? Kematian aja nggak dikabarin, gituin kata guru saya. Ya, kerjain silakan. Masya Allah. Nah, jadi beliau itu mau tahu siapa yang hari-hari belajar apa enggak, baca nggak nih fikihnya, ya, di murojaah lagi nggak pelajarannya, nggak perlu lagi diinformasiin, siap insya Allah. Kalau di Arab itu Pak, standarnya orang-orang Arab, Mesir, Saudi, Yaman dan semuanya itu, dai itu, ya, dai yang hebat, yang udah diakuin, itu adalah ketika diminta ceramah dadakan, beliau siap, nggak pakai mikir lagi, nggak pakai enggak. Waduh, jangan aneh lah, jangan aneh, yang lain aja. Nah, itu dai itu. Tapi kalau misalnya itu ada yang andre konsumsi, siapa yang mesen? Ada. Ya, baik. Tapi kalau misalnya ketika di silakan Syekh atau Ustadz beri ceramah, wah janganlah, Anda belum nyiapin nih. Nah, berarti dia belajar, dia mutolaah ilmu-ilmunya itu sesuai dengan momen-momen aja. Ya. Tapi kalau yang kapanpun siap pakai, artinya setiap hari itu dia rutin baca, diminta apapun siap aja. Karena hari-hari baca Pak. Oh gini. Kadang nyampein ini, kadang nyampein itu. Karena hari-harinya baca, diisi terus. Nah artinya orang yang meninggal juga sama, yang hari-harinya amal soleh, dia nggak takut wafat, nggak takut khawatir kurang amal segala macam, karena hari-harinya fokus amal. Nah, tapi kalau yang jarang beramal soleh, ini ketar-ketir Pak. Makanya banyak yang karakternya seperti orang-orang ya ahlu kitab dulu, Yahudi. Mereka itu cita-citanya adalah umurnya dipanjangin 1000 tahun. Ya, biar bisa menikmati kehidupan. Nah sementara manusia enggak Pak. Kita enggak 1000 tahun kayak dulu. Makhluk-makhluk makin kesini makin sedikit. Kata Rasulullah, antara ma baina sittin wa sab'in. Ya, dikasih waktu segitu, modalnya amalnya apa gitu kan. Nah ini dalam hal persiapan menghadapi kematian, maka saya tuh berfokus pada 2 sebetulnya. Yang pertama sholat, yang kedua Al-Quran. Ini 2 ini Pak, kalau kita jaga, keluarga kita jaga, insya Allah lebih berkah hidupnya. Ya. Silakan aja Pak, rasakan. Bapak hari ini sholat misalnya tepat waktu, terus besok Bapak sholat ngaret-ngaret, ya, terus rasakan bagaimana keberkahannya. Hari ini Bapak sedekah misalnya kepada orang yang mungkin gak dikenal, pokoknya sedekah lah seikhlas mungkin, ya. Terus besok jangan sedekah, ya. Atau hari ini sedekah 10.000, besok sedekah 50.000, rasakan itu. Ya tentunya dengan keikhlasan ya. Rasakan perbedaannya Pak. Itu nggak mungkin sama.
nggak mungkin sama. Rumah, ya rumah, ada laki-laki ada perempuan, laki-lakinya berjamaah, perempuannya sholat di rumah, gitu ya. Kalau penduduk rumahnya ya, warga rumahnya semuanya menjaga sholat, ya, itu gimana hasilnya? Kemudian nanti ada rumah yang barangkali sholatnya bolong-bolong, anggota keluarganya lupa atau sengaja melalaikan, males, nah silakan dibedain, ya, dibedain itu, ya. Mana yang lebih tentram, mana yang lebih adem. Kalau disebut masalah, nggak ada rumah tangga yang nggak ada masalah, nggak mungkin itu, ya. Kita lihat nih bapak ini kayaknya harmonis, kayaknya saya melihat bapak ini sama ibu ini nggak pernah berantem, nggak mungkin, itu mustahil, ya. Tapi maksudnya adalah, kalaupun ribut-ribut kecil, pasti cepat sembuhnya, cepat bayaannya, cepat damainya gitu. Nah, berbeda dengan yang sama sekali nggak sholat, nggak kenal sujud, gitu kan. Nah, silakan dibedain tuh Pak untuk sholatnya, termasuk Quran misalnya. Kalau penghuni rumahnya sama sekali nggak kenal Quran, nggak mau baca Quran, ya, bedakan dengan penghuni rumah yang rutin baca Quran. Saya kan belum lancar, jadi mau baca gimana? Orang masih terbata-bata, masih ngaji saya, masih jilid berapa nih saya? Itu Pak, untuk kualitas terbaik Bapak, ya, bacaan fasih. Tapi kalau untuk tilawah semampu Bapak, Allah Maha tahu, Allah Maha murah hati, ya, dikasih pahala-pahalanya sesuai dengan kemampuan Bapak. Baca aja, ya, sesuai dengan yang, oh kalau belajarnya masih jilid 4, jilid 3, ya udah kemampuannya segitu diamalkan dulu di bacaan harian. Jangan kemudian saya kan masih jilid 2, 3, 4 nih, belum kelar nih ngajinya, jadi nungguin tuntas saja baru baca lagi lanjut, daripada baca tapi salah. Nah ini kurang tepat ya Pak ya. Jadi baca aja di rumah, baca sehingga merasakan keberkahannya. Itu nggak mungkin sama Pak, penduduk atau warga penghuni rumah yang baca Quran dengan penghuni rumah yang nggak kenal Quran, nggak mungkin sama rumahnya, nggak mungkin. Ya. Cek bisa dari keluarga. Nih misalnya di sini ruang utama laki-laki, di situ ibu-ibu. Yang baca Quran, yang nggak baca Quran, cek silakan Pak. Apakah pasangannya nyenengin atau ngeselin? Ya, kalau baca Quran, insya Allah lebih banyak nyenenginnya. Tapi kalau nggak baca Quran, pasti yang nggak baca Quran ini yang paling nyebelin. Cek, misalnya ya, contoh, istrinya rajin baca Quran, istrinya, suaminya malas banget baca Quran. Hal-hal yang ngeselin, yang nyebelin, yang nyakitin, semuanya kemungkinan besar datangnya itu dari suami. Kemungkinan, karena emang nggak kesentuh sama Quran nih rohnya. Sebaliknya, suaminya rajin, istrinya belum taubat, belum serius gitu ya. Suaminya tilawah di rumah dicontohin, istrinya nggak kesentuh-sentuh, sholat bolong-bolong, baca Quran enggak. Itu kemungkinan besar yang rungsing mulu itu istrinya kemungkinan. Karena hatinya nggak pernah disiram sama ayat-ayat Allah. Itu bisa dicek Pak, keluarga masing-masing dicek Pak, ya. Atau kalau salah satunya, apalagi dua-duanya nggak kenal Quran, nggak mau memaksakan diri untuk tilawah, pasti kemungkinan anak-anaknya nih ribet, ya, ngelawan, susah diatur, ya, nggak mau dengerin orang tua. Kenapa? Jangan tanya kenapa Pak, Bapak sama Quran akrab nggak? Nah, makanya ada psikolog Islam waktu itu curhat tentang, iya nih anak saya begini. Terus karena dia ngaji ya sama para kiai ulama gitu, psikolognya, disampaikan bahwa kira-kira yang Bapak keluhkan itu Bapak lakuin nggak? Contoh, anak saya susah banget kalau disuruh sholat. Bapak lakuin nggak? Saya sholat. Ya, sejak kapan? Nah, pertanyaan sejak kapannya itulah yang jadi PR. Ya 2 tahun terakhir sih, sebelumnya enggak. Nah,
Ini anak bapak nyontohin dulu yang 2 tahun sebelumnya, Pak. Nyontohin dulu bapak yang selama ini gak sholat, karena dia ngelihat, Pak. Dia punya mata, ya, dia punya hati, dia punya akal. Selama ini mungkin gak pernah ngungkapin, tapi nyontohin langsung. Ngelihat bapak gak pernah sholat, ya udah, saya juga ngapain sholat, bapak saya aja gak sholat. Anak di pesantren misalnya, ya, ketika di pesantrennya, kalau di pesantren kan banyak larangan, Pak, sesuai dengan kebaikan maslahat santri. Gak boleh ngerokok misalnya, gak boleh main HP misalnya. Begitu liburan pulang, bapaknya ngerokok. Di pesantren wajib sholat berjamaah. Begitu pulang liburan, bapaknya nggak pernah berjamaah. Akan ada masanya ketika nanti ditanya sama gurunya, kok bolos berjamaah, kok melakukan misalnya pelanggaran merokok dan seterusnya. Ternyata jawabannya menakjubkan. Kenapa? Bapak saya aja nggak ngelarang. Nah, ini ada ketidakkompakan gitu kan. Termasuk apa? Nilai-nilai Quran. Kenapa nih santri susah banget ngafal Qurannya? Ada setoran-setoran hafalan kewajiban yang lainnya sudah selesai. Bahkan misalnya dia punya kecerdasan yang luar biasa, pelajaran dia paham, ya, nilai-nilai bagus, tapi Qurannya mandek. Ada begitu, Pak? Ada, Pak. Saya ngeliat beberapa teman juga begitu. Kok aneh ya? Dia pinter loh orangnya loh. Pelajarin pelajaran tafsir, fikih, kemudian mustalah hadis, jago lah pokoknya. Tapi hafalan Qurannya mandek, nyangkut dia. Kalau di pesantren itu ada misalnya syarat hafalan untuk ngambil ijazah pondok. Kalau belum setor hafalan misalnya 12 surat pendek, kalau belum setoran nggak boleh ngambil ijazah pondok tuh. Lah yang nyangkut ini yang pintar, Pak. Itu dulu saya nggak connect, Pak, nggak terlalu meresapi gitu kan. Saya pikir hanya malas aja dia ngapal, ya, tapi ternyata ya itu ada efeknya. Oh, setelah dicek ya orang tuanya orang umum, artinya waktu itu nggak ngimbangin anaknya, nggak berusaha lebih baik. Ujung-ujungnya, Pak, ketika keluar pesantren jilbabnya lepas. Kan sayang banget, Pak. Mondok 6 tahun, keluar pondok kayak nggak pernah mondok, bahkan aurat aja nggak ditutup. Nauzubillah. Oh, ternyata dari biangnya, dari induknya, bapak ibunya ternyata nggak kenal Quran, gitu. Nah, kapan melesat keluarga, kapan melesat anak-anak, ya, potensi mereka ketika dari orang tuanya sudah melesat juga, Pak. Sama-sama mempersiapkan kematian ini biar husnul khotimah, geber. Saya, Pak, ini karena talimnya di Al-Ikhlas ya, jadi saya sedikit curcol aja. Saya itu kan cita-citanya sederhana aja, Pak. Ya. Kalau ditanya, kuliah udah, ya, tahadus binikmat ya, tahadus binikmat, bukannya menyombongkan diri, enggak. Ketika ditanya, ente udah selesai nih S1, udah, alhamdulillah. Terus kemarin katanya dapat beasiswa S2, alhamdulillah udah selesai. Terus sekarang gimana? Buat apa tuh ijazahnya? Sampai saat ini, Pak, yang S1 sudah 10 tahun belum kepake. Ijazah saya belum kepake 10 tahun. Yang S2 udah 3 tahun belum kepake. Ya. Karena cita-cita yang paling menurut saya jadi prioritas adalah bukan tentang diri saya. Saya tuh cita-citanya sederhana. Dulu itu saya mungkin memupuk contoh buruk di Pelumpang, misalnya begadang, genjreng-genjreng, gangguin masyarakat, ya, yang paling sering diganggu ya di Gangan sono lah pokoknya lah. Tapi alhamdulillah ya, saya bukan pemabuk ya, saya enggak. Teman-teman mungkin dulu minum segala macam, saya enggak gitu. Narkoba enggak juga, alhamdulillah gitu.
enggak lah pokoknya. Nah yang mungkin saat remaja itu mungkin normal-normal aja lah. Kalau ngaji saya masih ngaji yang Bang Empur dulu. Walaupun nongkrong ya, tapi malam Jumat ada pengajian kita tetap berangkat. Yang lainnya mungkin saat itu ya udah nyaman nongkrong jadi nggak ikut. Jadi cuma paling satu angkatan cuma 1-2 orang doang gitu ngaji. Lanjut aja terus ngaji saya. Sebadar-badarnya apapun berangkat ngaji. Ada tahlilan berangkat gitu. Nah, jadi yang ada di kepala saya cuma apa? Bagaimana caranya kalau dulu ngasih contoh buruk, saat ini saya mau ngasih contoh baik. Nah, udah itu aja selesai. Cita-cita saya tuh biar Pelumpang jadi kampung Quran aja. Gitu. Jadi kalau meninggalnya tenang. Kalau mati tenang gitu. Nah, kalau ternyata selama kurang lebih 4 tahun untuk masa SMP sampai SMA setahun, yang dicontohin orang taunya, wah dia mau tukang begadang dulu masih remajanya, berisikin rumah saya mulu. Yang dikenang itu Pak di kampung. Coba pas meninggal, ya dia meninggal biarin dah, biar tenang di kampung. Nah, coba. Nah, makanya Bismillah dah dari mondok, kuliah, terus yang ada di hati saya cuma mudah-mudahan saya bisa bisa sedikit merubah warna. Dulu saya ngasih buruk, sekarang saya mudah-mudahan bisa ngasih kebaikan gitu. Cuma itu aja. Makanya saya nggak terlalu menggebu-gebu daftar jadi guru, ngeplay jadi dosen segala macam, manfaatin ijazah. Ijazah itu bisa dijual Pak. Teman-teman saya yang punya ijazah S2, doktor, itu nggak ngajar aja di universitas, dicari. Dia buat apa? Sertifikasi. Buat apa tuh? Akreditasi. Itu penting itu ijazah. Tapi ijazah saya belum pakai. Ya, bisa nih setiap bulan ya Pak Guru ya gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Nih ijazah S2 bahasanya ditaruh di sekolah ini atau di kampus, terus dia ngasih kita bulanan atau pokoknya dikasih bayaran. Karena nanti ketika dicek sama Kemendikbud atau Kemenak segala macam, dicek ada nih datanya, namanya ini udah lulus misalnya master, doktor, yang penting ada ijazahnya ada gitu, dibayar, nggak ngajar bisa. Tapi saya nggak menggebu-gebu gitu, nggak terlalu ngejar gitu karir apa enggak. Ya, tapi akan juga biar lebih berkembang ilmunya. Tapi sampai saat ini belum belum gitu. Yang ada di benak saya adalah menyiapkan kematian, ya, menggali sumur amal. Alhamdulillah ada sumur amal di kampung kita, namanya Rumah Quran. Itu kan sumur amal Pak. Ada syuhada Quran, ya, sumur amal gitu. Jadi kalau kita wafat, mudah-mudahan diterusin sama guru-guru, masih ada yang nimba ilmu dari situ, karena sistemnya udah berjalan sistemnya. Yang penting sistemnya dulu kan. Kalau saya cuma menggenggam sistem itu sendiri, kemudian yang tahu cuma saya, ngurusin seragam saya doang yang tahu, ngurusin ujian saya doang yang tahu, bikin kurikulum saya doang yang tahu, begitu mati susah, berantakan, hancur, bubar. Makanya saya bagi-bagilah, guru-guru belajar yuk bikin kurikulum begini, yuk guru-guru nih siapa yang bagian seragam ini caranya, nih guru-guru nih kontaknya, nih ustadznya, nih kalau mau ujian bagaimana, ya Ustadz Sulaiman, Bu Ika, Bu Fitri dan lain-lainnya, Bu Yati, Bu Neneng dan semuanya, ya saling belajar tuh, kagak mau saya kekepin sendiri aja. Maksudnya apa Pak? Maksudnya Pak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cuma ngarep itu aja. Amal-amal yang barangkali orang anggap sepele, receh, nggak prioritas, tapi mudah-mudahan Allah anggap besar karena niat yang ikhlas kan gitu. Saya menanamkan ke guru-guru, teman-teman semuanya yang ngajar itu begini. Jangan sama sekali mengatakan bahwa ya saya cuma guru ngaji. Kalau ada orang nanya, Pak, Bu, hari-hari ngapain kerjanya? Nggak kerja saya Pak. Terus cuma guru ngaji. Guru ngaji kok cuma? Nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Guru ngaji tuh nggak bisa dibilang cuma Pak. Kalau guru bahasa Inggris, guru MTK, ya, guru komputer itu cuma nyampe manajer, direktur paling.
Tapi kalau belajar Quran sampai akhirat, Pak. Ya, nggak kenal jabatan itu, sampai mati berguna. Kita ngajarin anak, nyekolahin anak, mondokin anak, kita meninggal, anak bisa doain kita, tembus ke langit, Pak. Mana ada ibaratnya ya, seorang pakar IT menciptakan misalnya komputer atau kamera misalnya atau apapun itu tembus ke langit, kagak. Satelit aja nggak bisa tembus langit ke-7, kan gitu ya. Tapi kalau doanya anak untuk orang tua, doanya orang tua untuk anak tembus, kan begitu. Makanya saya bilang sama guru-guru, kalau ditanya, Bang, kerja apa Bang? Guru ngaji, pede, ada pride. Pride itu kebanggaan, bukan nyombongin diri busung dada, enggak. Bangga aja bahwa kita lagi ngajarin Quran, kalamullah gitu. Makanya kalau misalnya, Dik, lu kuliah tinggi-tinggi ibaratnya gitu ya bahasanya, kagak jadi ini, gak jadi itu, sibuk ngajarin Quran doang, ngurusin rumah Quran doang, loh berarti dianggap rendah ini. Wah, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Maka saya nggak mau silau, Pak. Saya nggak mau silau sama orang yang punya jabatan, punya harta, enggak. Ya, saya silau itu ya. Saya tuh ngiri sama orang yang punya harta, amalnya enteng, iri itu. Ya, banyak duit, kalau ada butuh ini dan itu, nih, jebret, iri baru. Kalau sekedar banyak duit tapi pelit, cuma pamer-pamer, manjain si putih, ya, manjain si merah, pamer mobil maksudnya. Nah, itu mah banyak. Udah segabrek-gabrek itu mah, cuma pamer doang kan ya. Tapi kalau bismillah, nih saya beli Alphard, Ustadz datang ke Jakarta pakai mobil saya. Wah, itu baru cakep tuh. Ya, mobilnya buat dakwah, bismillah. Ya, kalau cuma banyak duit doang mah, insya Allah ya bisa-bisa aja gitu. Makanya seperti itu, Pak. Amal ya. Dan amal itu terakhir closing. Amal itu baik sholat ataupun berquran, kegiatannya apapun itu akan jadi sia-sia kalau nggak ada keikhlasan dalam hati. Saya bilang sama teman-teman pengajar, ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru, di sini itu bukan tempat nyari duit. Nggak ada nyari duit. Ibu-ibu berkorban, kemudian waktunya dikeluarin, akalnya, pikirannya, ya, tenaganya, memperhatikan santrinya, yang barangkali sebagian orang tuanya aja nggak mikirin sholatnya. Tapi bapak, ibu, guru-guru mikirin sholatnya. Ini anak sholat maghrib ada di waduk, isya ada di kuburan, kober kagak sholat, dipanggilin sholat. Belum tentu orang tuanya begitu, bener nggak? Tapi guru-guru meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk merhatiin sholatnya anak-anak di Pelumpang ini, ya. Kemudian, ya, dibandingkan dengan maaf apa yang diterima setiap bulan, mukafaah, imbalan segala macam, lalu ada pikiran dalam hatinya, ya cuma segini, sayang. Amal yang mulia, kemudian ternyata yang dicari cuma dunia, sayang. Makanya saya bilang ngajar dari asar ke maghrib, nanti ada kelas malam, maghrib sampai jam 8:30. Ada lagi yang agak malaman pada isya sampai jam berapa tuh biasanya Ustaz? Jam 10 ya kadang-kadang ya, jam 10 kadang-kadang ya. Makanya kalau mau nyari duitnya itu bisa dari pagi sampai asar, segituin. Silakan. Tapi kalau ini ya, ini mah kita nyari sumur amal. Kalaupun ada yang diterima itu bonus gitu. Jadi kalau kemudian diganggu gugat dengan ketidakikhlasan karena barangkali ya cuma segini doang nih dapatnya, itu rugi banget ya. Makanya menjaga keikhlasan gitu. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan kesempatan beramal soleh dan beramal soleh dengan hati yang ikhlas, Allah terima, dan kita insya Allah husnul khotimah. Ada yang mau nanya? Silakan. Monggo. Jenazahnya jadi udah dibawa ya, Pak? Ada tetangga tahu jenazahnya udah dibawa. Sholatnya di sini malam. Iya.
Jam 8 disolatin jam berapa? Jam 12 disolatin. Malam banget. Ibu-ibu ada yang mau nanya, Bu? Ada nggak tuh? Nggak ada? Nggak ada ya? Cukup ya, Pak? Baik. Kalau nggak ada yang nanya, mari kita cukupi dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.